Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ilmu sejati keilmuan yang sebenar-benarnya atau ilmu yang sesungguhnya. Maksudnya dari kata sejati yang artinya sebenar-benarnya atau yang sesungguhnya. Biasanya kata sejati identik dengan kata keimanan makhluk ke Tuhannya atau ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami zatnya Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta semua isinya, kita harus paham dengan dalil yang sesungguhnya atau keadaan langit bumi beserta semua isinya. Itu yang disebut dalil yang sejati atau dalil yang sesungguhnya, atau yang disebut sebenar-benarnya dalil atau bukti adanya Tuhan yang di kitab suci Al-Quran itu disebut ayat. Ini secara rincinya, akan tetapi kebanyakan ulama bersepakat kalau ayat dapat disebut dalil. Untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga wajib berpedoman dengan ayat ketuhanan secara keseluruhan. Tidak boleh ada ayat yang diingkarinya, karena kesepakatan para ulama bila kalian ingkar satu ayat saja sudah dapat disebut non-muslim. Ilmu sejati secara iman Islam hanya ada dua sebutan, makhluk dengan Tuhan saja. Langit bumi beserta semua isinya, entah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang melalui proses dari makhluknya disebut makhluknya. Yang menciptakan hukum sebab dan akibat itu juga Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yang selain zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut makhluk atau sejatinya yang diciptakan itu disebut makhluk. Yang selain makhluk itu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya menyebutkan laisa kamislihi syai'un. Untuk dapat mengenal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berguru dan guru yang membidanginya. Ini secara syariat, secara hakikatnya yang dapat membukakan tirai penghijab hanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Mereka yang merasa dapat manunggal ada dua karena ingkar dengan ayat Allah bersemayam di atas arsy. Hanya iman ayat Allah lebih dekat dari urat nadi saja, dan belum paham dengan dirinya sendiri atau dengan jati dirinya sendiri. Yang satunya tidak dapat membedakan ruhnya dengan sang kholik. Yang satunya tidak dapat membedakan antara langit dengan sang kholik. Sepengetahuan kami, keduanya belajar dengan ilmu tasawuf, dan di ilmu tasawuf diajarkan yang tidak dapat membedakan, termasuk yang menyamakan. Langit bumi itu disebut dalil atau makhluk, juga ruh itu makhluk yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah ditiupkan sampainya ke jasad atau yang disebut kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menuhankan ruhnya atau ruhnya dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak percaya kalau ruh punya sebutan laki-laki dan perempuan. Bila kita berdoa untuk mayit dengan rohi dan rohiha, apabila ada kata yang salah kami mohon maaf, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.